Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Alfianor, Muhammad Azhari, dan saya, Muhammad Rizky Khalid, ingin menjelaskan materi tentang identitas nasional. Kuy, langsung disimak videonya ya. Cus. Oke, di sini saya ada pemateri pertama yang akan menjelaskan tentang identitas nasional. Di sini awal pertama yaitu membahas tentang pengertian identitas nasional. Secara etimologis, istilah identitas nasional berasal dari kata identitas atau nasional. Berasal dari kata identitas dan nasional. Identitas berasal dari kata identity yang artinya memiliki tanda atau jati diri yang melekat pada suatu individu, kelompok atau sesuatu yang membedakan dengan yang lain. Sedangkan nasional berasal dari kata nation yang artinya bangsa. Secara umum, identitas nasional merupakan suatu penanda atau jati diri suatu bangsa yang dapat membedakan ciri khasnya dengan bangsa lain, karena ciri khas suatu bangsa terletak pada konsep bangsa itu sendiri. Contohnya di sini, jadi identitas nasional itu adalah ciri khas dari suatu negara. Misalnya di Indonesia ini memiliki bahasa Indonesia, terus ada lambang negara yaitu burung Garuda. Habis itu ada bendera merah putih yaitu sebagai bendera Indonesia. Oke, yang B ada karakteristik identitas nasional. Berasal dari mana sih karakteristik itu sendiri? Jadi setiap manusia ditentukan oleh ruang hidupnya. Secara alami akan berakulturasi dan membentuk ciri khas dalam norma kehidupan. Jadi setiap wilayah, misalnya di Indonesia ini terdiri dari daratan dan lautan, itu berbeda-beda pulau. Nah, itu memiliki karakteristik berbeda-beda seperti adat istiadat, bahasa, itu berakulturasi dan membentuk ciri khas dalam kehidupannya. Nah, itu secara alami sudah membentuk sampai dalam kehidupan sehari-harinya tuh. Jadi setiap wilayah di Indonesia itu memiliki ciri khas yang berbeda-beda. Itu tergantung dari adat istiadat dari tempat itu sendiri. Misalnya kita dari orang Banjar misalnya, berbeda bahasa dengan bahasa Jawa. Nah, itu terus adat istiadat Banjar berbeda dengan adat istiadat Bali. Nah, itu yang dinamakan karakteristik identitas nasional. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Ulun persilahkan. Yang ketiga, fungsi identitas nasional. Di era globalisasi saat ini, tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi kita untuk bisa mempertahankan identitas nasional kita. Oleh sebab itu, sebagai bangsa yang baik, identitas nasional harus tetap kita jaga. Hal itu tidak lain dan tidak bukan karena identitas nasional memiliki fungsi dan tujuan. Fungsi yang pertama, identitas nasional sebagai alat pemersatu bangsa. Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia memiliki berbagai macam suku, ras, agama, dan kebudayaan. Identitas nasional berfungsi untuk menyatukan keberagaman tersebut. Selain itu, identitas nasional juga digunakan untuk memperkenalkan Indonesia kepada bangsa lainnya. Fungsi yang kedua, identitas nasional sebagai pembeda dengan bangsa lainnya. Maksudnya, identitas nasional merupakan suatu ciri khas suatu negara yang menjadi pembeda negara tersebut dengan negara lain. Pastinya, identitas nasional ini akan membedakan suatu negara lebih khusus dan spesifik. Fungsi yang ketiga, identitas nasional merupakan landasan negara. Artinya, identitas nasional digunakan sebagai panduan, pemersatu, dan merupakan suatu pedoman untuk bisa mewujudkan cita-cita dan tujuan suatu negara. Dan identitas nasional juga digunakan sebagai gambaran akan potensi dan kemampuan yang dimiliki oleh suatu negara. Yang pastinya, setiap negara memiliki potensi yang berbeda-beda.
Fungsi yang keempat, identitas nasional sebagai identitas negara tersebut. Ini adalah fungsi yang paling penting, di mana identitas nasional ini adalah jati diri suatu bangsa yang menjadikan suatu negara itu bisa kelihatan lebih menonjol dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Demikian fungsi dan tujuan identitas nasional. Pembahasan selanjutnya akan saya persilahkan kepada Saudara Muhammad Azhari. Silakan. Berikut ini ada beberapa unsur penting bentuknya suatu identitas nasional. Yang pertama adalah suku bangsa. Suku bangsa juga dikenal sebagai bentuk identitas nasional. Jadi suku bangsa adalah satu golongan sosial yang bersifat adskriptif, yakni dibuat sejak lahir. Jadi di mana suku bangsa sama dengan jenis kelamin dan umur. Jadi di sini maksudnya adalah jika kita lahir di suatu suku, misalnya suku Banjar, maka kita akan sama dengan mereka. Dan juga memiliki ratusan suku bangsa atau kelompok etnis yang ada di Indonesia. Yang kedua adalah agama. Di sila pertama yang berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa. Jadi ini menggambarkan bahwa Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi nilai keagamaan dan keruanannya. Karena negara Indonesia adalah negara agamis. Kebudayaan adalah kemampuan manusia sebagai makhluk sosial yang berisi tentang model atau perangkat pengetahuan secara kolektif, yakni digunakan untuk mendukung kehidupan manusia itu sendiri. Dengan kata lain, kebudayaan merupakan suatu pedoman atau rujukan yang mana manusia menghadapi lingkungan dan untuk bertahan hidup. Bahasa merupakan simbol atau lambang secara berliter atau verbal. Pembentuk bahasa dilakukan berdasarkan unsur-unsur bunyi ucapan manusia. Jadi bahasa digunakan sebagai sarana komunikasi antar manusia dan yang lainnya. Kemudian bahwasanya negara Indonesia memiliki ratusan bahasa dan setiap suku memiliki satu bahasa yang berbeda. Di bentuk identitas nasional Indonesia, bahasa Indonesia yaitu sang merah putih. Warna merah berarti berani yang melambangkan tubuh manusia, sedangkan yang putih melambangkan jiwa manusia. Jadi kedua warna tersebut saling melengkapi dan menyempurnakan Indonesia. Jadi secara gemblangnya bendera merah putih ini sudah merangkum semua nilai nasionalisme, kepahlawanan, dan patriotisme. Kedua, bahasa negara Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan bahasa yang berasal dari rumpun Malayo yang tumbuh dan berkembang. Jadi sejak zaman dulu bahasa Malayo ini sudah digunakan sebagai alat komunikasi oleh para pedagang dan lain sebagainya. 4. Lagu kebangsaan yaitu Indonesia Raya. Indonesia Raya sebagai lagu kebangsaan yang diciptakan oleh Guagi Rodolf Supratman pada tanggal 24 Oktober 1928. Lagu Indonesia Raya dinyanyikan untuk pertama kali sebagai lagu kebangsaan negara. Dengan pertama kali dikumandangkan ini membuat lagu ini menjadi salah satu tanda dari tumbuhnya semangat nasionalisme pada saat itu. Undang-Undang Negara Republik Indonesia pada tahun 1945. Undang-Undang Negara Republik Indonesia pada tahun 1945 disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 sebagai dasar hukum negara Republik Indonesia dan identitas nasional. 6. Kebudayaan daerah. Indonesia terdiri dari beragam suku bangsa yang berjumlah kurang lebih 1.340 suku bangsa. Jadi suku bangsa yang ada di Indonesia antara lain yang saya ketahui saja yaitu suku Dayak, suku Banjar, suku Bugis, suku Batak. Kemudian jumlah bahasa yang ada di Indonesia berjumlah kurang lebih 724 bahasa. Ya, demikian penjelasan dari kami tentang materi identitas nasional. Apabila ada yang kurang jelas atau ada yang ingin ditanyakan, silahkan tanyakan di grup WA aja ya. Dan kami memohon maaf atas segala kekurangannya.
Dan terima kasih atas segala perhatiannya. Kami mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.